Oke, kali ini kita akan membuat sop ya, atau sabun cair, tetapi kita akan buat biangnya di sini. Jadi campuran bahan-bahannya nanti dari biang ini, tinggal setelah itu bisa dicampur air ya, sesuai dengan kemasan, ukuran kemasannya dan berat masing-masing. Oke, kita mulai ya. Untuk membuat sabun, baik sabun cuci piring, sabun cuci tangan atau deterjen ya, atau sabun cuci pakaian, itu umumnya sih untuk yang standar ya, ekonomis, terdiri dari bahan-bahannya ini di sini Texapon ya. Ini Texapon bentuknya kayak gini ya, seperti gel ya. Fungsinya untuk pembusa bahan dasar sabun, juga penghental. Lalu yang kedua, nah kalau ini pemboster, ini juga untuk mengentalkan, buat busa juga. Lalu ini garam ya, garam kita pilih garamnya garam industri ya, lebih bersih. Ada juga beberapa macam garam, ada garam industri, garam dapur, ada juga garam yang untuk dipakai ikan itu ya, lebih baik diambil yang bersih. Kita sebutnya garam industri ya untuk sabun. Lalu ini untuk penambah busa, namanya aminon atau Chamberlain. Dan kira-kira bahannya itu. Lalu ada parfum ya nanti. Ini parfumnya tergantung dari jenisnya. Untuk cuci piring biasanya dia parfumnya jeruk nipis, lemon, apel. Dan ini pewarna. Kalau untuk cuci pakaian bisa milih ya, warnanya ada lavender, ada sakura, dan lain-lain. Oke, kita mulai ya. Alat-alat yang dipakai itu tentunya kita perlu timbangan, pakai timbangan digital ini ya. Lalu ini untuk wadahnya dan pengaduk, saya pakai ini aja, spoon ya. Kita mau coba campur ini. Oke, kita mau coba campur ini sabun untuk kapasitas 5 liter. Jadi kita mulai ya untuk membuat sabun untuk kebutuhan 5 liter. 5 liter itu ya, kita mulai ya untuk pembuatannya. Pertama Texapon ya, kita masukin. Agak licin. Oke, Texaponnya kita timbang ya. Ini kita lakukan dulu. Ini beratnya 63 ya, 63 gram. Kita catat aja, lalu kita taruh supaya 0. Kita masukin Texapon sebanyak 275. Ya, 275 ya. Oke, kita udah dapat Texaponnya. Tinggal kita tambahkan
foam boosternya ya. Kita nolkan lagi. Ini pertama kita buat untuk sabun yang ekonomis ya. Foam boosternya 200. Ya. Oke. Setelah itu kita nolkan lagi, kita masukin garamnya. Ini garamnya, garam industri sebanyak 250, antara 250 275 ya, nanti kita lihat. Ya, pas sekali. Oke, dari ketiga bahan ini nanti kita campur ya. Kita campur dulu. Saya singkirin dulu timbangannya. Kita aduk biasa secara merata. Ya, ini mulai tercampur. Lalu kita tambahkan untuk yang ekonomis ya, kita bisa tambahkan ini citron sedikit aja, cuma 5 gram kira-kira. Dan ini kita pakai ini aja. Pakainya sedikit 5 gram. Citronnya fungsinya untuk ya. Lalu kita tahap selanjutnya kita tambahkan citron ya, kebutuhannya 5 gram. Sedikit ya, nih 5 gram. Kita tambahkan, lalu kita campurkan sini ya. Kalau ini terlalu kental bisa ditambahkan air ya sedikit supaya mudah dalam pencampurannya.
tahap selanjutnya baru kita tambahkan parfum ya, dan nanti pewarna. Ini parfumnya kita pakai parfum yang jeruk nipis. Ya, supaya lebih mudah diaduk, kita tambahkan sedikit air ya, supaya pencampurannya bisa lebih homogen. Ya, setelah ini kita tambahkan ini ya, parfumnya, bibit parfum jeruk nipis. Sebanyak 8 ya, 8,3. Ya, setelah itu kita tambahkan ini ya, parfum jeruk nipis untuk sabun cuci piring. Kebutuhannya kurang lebih 8 mili ya. Nanti saya pakai ini aja pipetnya. Ini pipetnya 1, 2, 3 mili. Ya, sekali tarik. Ini udah ada pewarnanya ya. Ini 2. Ini 4. Ini 6. 8,3 ya, tambahin sedikit. Oke. Kembali kita campur merata ya. Ini kayak adonan terigu ya. Kenapa dibuat biang seperti ini? Jadi tujuannya itu supaya dalam pengirimannya lebih ekonomis ya. Kalau bentuknya kemasan sudah jadi airnya kan ikut ke bawah ya, jadi beratnya akan tambah. Biasanya kalau berat tambah, ongkos kirimnya akan ikut nambah ya, apalagi kalau yang antar pulau atau jaraknya jauh, itu akan membebani kos juga. Oke, ini sudah tercampur merata ya.
Nah ini kalau warnanya dirasa kurang hijau atau kurang ini, bisa ditambahin lagi warnanya sedikit ya, nanti selera kita boleh tambahkan yang sedikit. Kalau di adonan ini memang kelihatannya hijaunya hijau-hijau muda ya, nanti kalau dicampuran dia warnanya akan lebih terang. Nah ini untuk sabun yang ekonomis, untuk sabun cuci piring sudah cukup, tinggal dikemas ya sesuai dengan ukuran masing-masing. Kalau untuk yang 1 liter biasanya sekitar campuran gini sekitar 160 gram dikemasnya. Nah kalau tadi ya sama juga, kalau kita mau buat untuk sabun cuci pakaian, tinggal warnanya dibedain, parfumnya dibedain. Nah, seperti ini ya, parfum lavender sama ya kebutuhannya, kurang lebih 8-10 mili. Nah kalau sudah sampai di sini sudah jadi untuk dikemas. Nah kalau kita bedanya dengan yang kita sebut premium, itu ada beberapa bahan tambahan lain. Oh lupa ya, oh tadi ada yang lupa, ada kekurangan bahan yang ini belum dimasukin. Kita masukin ya aminonnya sebanyak 42 ya. Ini sudah berdasarkan hasil percobaan kami ya. Dua gram. Oke, udah dienolin ya, ini tinggal ditambahin. Ini untuk menambah busa ya. Busanya akan kinclong ya, makin banyak. Ups, lebih dikit apa ya. Oke, kita campur. Sebenarnya campuran ini kalau urutan pemasukan bahannya sih bisa berubah-ubah, nggak apa-apa, kecuali kalau kita mau campur sabun dalam bentuk langsung cair ya, nggak ada bentuk biang seperti ini, harus ada urutan. Terutama garamnya itu dibuat belakangan ya, garamnya juga dilarutkan. Jadi ada caranya, kita buat biang seperti ini dulu untuk kemasan sih ya biasanya nih, untuk dijual atau dikirim ke lokasi yang jauh. Tapi kalau kita bikin sendiri, kita langsung bisa bikin langsung dicampur air ya. Nah, nanti pemasukan garamnya dilarutin di air ya, itu bisa belakangan supaya nanti bisa ngukur kekentalannya. Kalau ini komposisinya memang kita sudah lakukan risetnya ya. Setelah dicampur ini pembusa aminon, ini agak lebih lihat. Nah, dari sini sudah bisa dikemas untuk masing-masing kemasannya. Ada 1 liter, 2 liter atau 5 liter, juga kemasan 450 mili juga bisa seperti ini ya. Ini 450 mili, atau ini untuk sabun deterjennya. Oke, nah untuk yang premium apa bedanya ya? Kalau premium ini ada tambahan, beberapa tambahan ya. Contohnya ini kita bisa tambahkan nanti ini glycerin ya.
Glycerin itu tujuannya untuk pelembab tangan, biasanya ada yang tangan-tangan wanita terutama agak sensitif, ini bisa ditambahkan ke sini ya. Lalu ada ini VG ya, VG propylene glycol. Ini tujuan untuk memperkuat wangi parfumnya, menambah wangi parfum. Lalu ada ini EDTA atau pengawet, biasanya untuk menambah masa simpan, bentuknya bubuk gini, menambah masa simpannya. Biasanya kalau untuk pemakaiannya lama bisa di ini atau untuk dijual yang butuh lama. Lalu ada ini NP10. NP10 itu untuk pengikat minyak, karena ada beberapa komponen bahan di sabun misalnya seperti parfum kan ada mengandung minyaknya juga, yaitu untuk mengikat minyak. Lalu ada ini STTP, ini untuk pengangkat noda untuk pakaian. Nanti biasanya untuk sabun cuci pakaian ditambahin ini ya, STTP untuk pengangkat noda. Sabun cuci piring juga bisa ya. Lalu ada tambahan lagi yang ini bisa dipakai antibakteri, lebih tahan antibakteri ya itu. Lalu kalau yang premium bedanya memang nanti ada bahan tambahan untuk yang di parfumnya, ada penambahan lebih juga ininya ya, hembusannya lebih banyak. Oke, demikian. Nanti kita akan coba untuk aduk. Kita coba untuk 1 liter ya. 1 liter ini nanti bagaimana hasilnya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat campurannya ya. Nanti dikemas, biasanya ada kemasan-kemasan ya, ini seperti ini ya. Ini untuk kemasan 450. Nah, ini untuk kemasan yang 1 liter. Kita coba ya, yang kita buat saja tadi. Saya nolkan, lalu kita timbang sebanyak 160 gram ya, yang tadi adonan yang kita buat. Nanti jadinya 1 liter. Ya, kelebihan dikit. Sedikit sekali. Oke. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Kita nanti buat campuran. Nah, karena ini kurang lebih beratnya kan 160, kurang lebih sudah ada untuk menjadi 1 liter, kurang lebih ditambahin 850 mili lagi air ya. Ini saya ada ukur untuk kapasitas 500. Kita akan campur airnya sedikit-sedikit, jadi nanti pengguna tinggal ini tambahkan air aja ya yang sudah dikemasan sedikit-sedikit seperti ini ya. Aduknya jangan terlalu cepat ya diaduknya, supaya mengurangi adanya busa yang timbul. Kalau ada busa sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita agak susah untuk kontrolnya, melihatnya. Jadi setelah ini ditambahkan air, setelah tercampur baru nanti ditambahkan lagi air sedikit sampai 1 liter ya. Tambahkan lagi.
kita tambahkan terus ya. Ini masih kelihatan encer karena apa? Karena memang komposisinya belum tercapai ya. Ya, ini masih belum larut semua, kita campur terus. Ya, ini udah 500 ml, tinggal 350 lagi atau sampai 400. Nah, ini saya tambahkan lagi ya airnya. Ya, sampai 400. Ya, ini sudah mulai menyatu, sudah mulai mengental. Karena apa? Karena airnya masih sedikit itu, jadi masih jenuh. Ya, ini kita campur terus ya sampai merata, karena ini masih ada sedikit ya butiran-butiran untuk yang komposternya dan teksaponnya. Kita aduk terus. Kadang-kadang nanti perlu didiamkan dulu ya, setelah dia larut kita bisa aduk lagi. Ini sudah kental ya. Kita semuain ya, ini 900. Ya, sudah kental sekalian. Kalau nanti kecampur semua akan tambah kental. Nah, ini nanti bisa kita diamkan dulu beberapa saat ya, sambil diaduk sekali-sekali. Nanti kita lihat setelah kita diamkan hasilnya seperti apa. Oke. Ya, ini setelah beberapa saat kita diamkan sudah mengental ya, mulai menyatu, kental sekali. Saya lihat ya, kental sekali ini ya. Nah, ini nanti kita diamkan dulu sampai busanya benar-benar hilang. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke, ini sudah bening ya, kental sekali, sudah bening. Oke, terima kasih.